Wih, di mana nih, Den? Hah? Di mana nih? Biasa, studio baru. Wis, Kan amin. harus pindah-pindah orang kaya itu. Wis, amin, amin. Amin, amin. Amin guys, bukan sombong. Yoi. Ya, kembali lagi di Match DFC di Clubhouse. Episode 10 akhirnya kita menyentuh 2 digit, 2 digit setelah 10. Yes. Dan maaf Nomornya Eze. Yoi. Wih, betul. Eze Lamine Yamal Dan lain sebagainya. ya, itu. Dan Apa mau bahas ini, Bro? yoi. Pertama itu sudah pasti ke La Liga. La Liga. Madrid versus Osasuna, di mana untuk kesekian kalinya Madrid harus tumbang Di tangan Osasuna ya. tangan Osasuna. Yoi. Kekalahan mengejutkan. Betul. Padahal mereka mainnya dari yang ku nonton highlight panjangnya, Yoi. Real Madrid itu enggak main jelek sih. Betul. Cuma ya serangan baliknya memang ini siapa lagi? Osasuna membahayakan, mematikan dan Merepotkan lah pertahanan Real Madrid gitu. yoi. Dan itu kayak gol pertama itu kayak tercipta banget sih dari set playnya, Nah, dibuat dari pelanggaran yang dibuat Courtois itu. Iya. Sampai harus maju ke depan loh Courtois. nah. Penyerangnya itu Raul ya namanya. Iya, Raul. Bukan Budimir kayaknya. Budimir. Iya, Budimir main pertama. Terus siapa lagi? Dibalas oleh Vinicius Iya, dibalas baru dan Raul. gol dari Raul. Dah. Dan kita golnya pertama itu penalti kan Yoi, penalti. dari Budimir. Pelanggaran yang keras sih dari Courtois, Yes. injak kaki. Betul. Dan ya kulihat Madrid ini setelah kekalahan lawan Albacete kalau tidak salah itu mulai di situ kayak menurun sekali. Oh, kayak downgrade performa ya. Enggak, kayaknya mulai dari lawan Barca ya, di Piala Super Spanyol, terus sempat naik lagi sedikit, terus kalah lawan Albacete, terus kalah lawan siapa lagi nih? Benfica, terus kalah lagi kemarin sama ini. Kayak kalau kulihat dari kacamata dari beberapa game itu kayaknya memang masalahnya Real Madrid itu selalu di end pro. Kali ini masalah mereka ini baru end product. Nah, Kurang mencetak gol, kurang banyak mencetak gol yang biasanya kan mereka itu menang besar. Iya. Gitu. Sekarang kayak ini limited gol banget gitu. betul. Serangannya tidak sporadis. Nah, gitu, kayak biasa. udah Gitu. kayak di waktu Padahal zaman Sabi itu bagus loh. Serangannya Iya. sporadis, serangannya rapi. Cuan-cuannya hanya kembali ke masalah dulunya kan, Iya. disiplin dari pemain gitu. Cuma ini saja yang kulihat dari Madrid saya nggak lihat kayak ini Josedo di musim 23-24 begitu. Kalau kau ingat dulu Madrid kan biasa. Padahal Jose itu pemain tua kan. Iya, tapi clutch Lumayan mengangkat sih. iya clutch waktu di musim 23-24 itu nah. Cuma kalau Mbappe agak kurang juga ya sih kulihat di match kemarin. Iya, kurang Sebenarnya- klinikal. Ya kurang klinikal sih menurutku. Budi dan gol pertama yang diciptakan oleh Osasuna kan. Yoi. Penalti Budimir. Ya, karena pelanggaran dari Courtois yang pelanggaran yang kayaknya nggak disengaja sih, tapi Ngomong dia apa? pelanggaran yang tidak disengaja tapi sudah termasuk pelanggaran keras ya harus diberikan. Iyalah. Dan gol balasan diberikan oleh Vinicius. Yoi. Keren. By the way, umpannya siapa? Valverde. Keren sih. Weak footnya Valverde Valverde menggunakan weak footnya oper ke Vinicius Enggak dan di tiang jauh kembali gol. betul. Positioningnya itu melebar ya. Iya, melebar. Maksudnya wide. Jadi ini Vinicius kayak penyerang wide gitu. Ya. Apa? Bukan. Saya kulihat ini Vinicius kayak jadi false nine. Iya, Iya. wide. Iya. Seperti bilang wide forward gitu. Nah, dan ini yang kulihat juga Madrid dan kembali Vinicius berselebrasi, tapi untungnya dia tidak kena rasis. Karena Republik Spanyol sudah tahu kan habitnya Vinicius berselebrasi yang berlebihan gitu. Sebelum ke Gol keduanya, bagaimana tanggapanmu dengan isu rasismenya yang dikena sama Vini dari Cristianini siapa? Cristianini. Kembali lagi sih, ndak kalau ini ya memang itu perbuatan salah rasisme, tapi
Vinicius juga sih nggak bisa jaga sikap. Attitude-nya iya, itu kayak saya juga lihat begitu. memelintir fans lawan, apa gitu kayak menggoda fans lawan untuk marah. Iya. Kayak memancing amarah fans lawan. Ya seperti kayak gitu nggak perlu lah. Kamu itu kan intinya tuh dalam sepak bola kan harus cetak gol saja dan ambil kemenangan saja gitu. Kalau saya kulihat ini tuh Vini terlalu. Tapi kalau memang itu jadi menurutku ya, kalau memang itu jadi ciri khasnya ya, dan itu seperti pada umumnya ciri khas itu dalam satu orang itu kan susah untuk diubah. Ya, jadi berarti menurutmu harus memang berubah sikap Vini? Ya harus berubah sikap sih supaya tidak dikenal lagi begitu dia. Iya, karena ini ndak first time loh. Ousmane Dembele saja ndak kena rasis kan? Udah pernah. Iya. Jarang sih jarang. Pogba juga kena dia. Pogba juga kena tapi nggak terlalu sering, nggak sesering Vini gitu. Vini kayaknya itu memang provokasinya juga yang terus kayak bukan main gitu. Saya kulihat kayak ini Vini terlalu playing victim begitu. Gimana menurutmu? Ya kayaknya memang ada haknya dia untuk menyuarakan ini isu rasisme kepada dia. Rasisme kan perbuatan nggak dibenarkan juga. Walaupun kita sebenarnya juga tidak mendukung rasisme, tidak. Kita cuma kayak lihat Vinicius ini kayak ya begitulah sesuai apa yang kulihat di 2 match terakhir. Sifat kekanak-kanakannya gitu. Nah, yo. Memancing amarah fans lawan gitu. Terus kembali ke match dan gol keduanya dari Raul. Keren sih golnya. Yang betah golnya. Yang apa itu? Melakukan yang shot dapat terupas dari nggak tahu siapa sih asisnya. Bicara mulu. Dan didapat terupas yang didapat oleh rekannya. Raul melakukan fake shot. Nggak tahu siapa yang tertipu kayaknya. Kayaknya bekarannya Real Madrid lah. Tren kalau nggak salah. Bukan Tren. Ceballos kalau nggak salah. Ceballos. Melakukan fake shot dan menendang ke arah gawang. Courtois hanya bisa melihat gawangnya kebobolan. Harus memungut kembali bolanya. Raul Moro yang umpan. Romero. Iya, Raul Garcia yang terupasnya Romero keren sih. Jadi membuat kayak Raul ini membuat overlap. Mau melakukan shoot tapi melakukan fake shot dulu. Tendang. Masuk. Keren sih golnya. Betul. Dan gol Raul itu membuat kemeranaan dan kesengsaraan Real Madrid berlanjut. Dan kau tahu ada dan Barcelona kembali ke puncak kan. Aduh, sampai kan dibentor tuh sama anak di dekat sini dekat rumah tuh. Apa nak bilang apa jaga Barcelona kalah 2-1 ya Lamine Yamal cetak gol penalti. Kemudian itu apa? Weh 1 minggu bertahan itu toh aja 1 minggu. Apa ya? Shout out to me. Dan kau tahu ini adalah kemenangan pertamanya Osasuna sejak tahun 2011. Wih, lama ya. Yoi. Dan kemenangan pertamanya lawan Real Madrid. Yoi. Sejak 2011. Dan Budimir juga mencatatkan 4 gol dari 11 La Liga Fs melawan Madrid. Tidak ada pemain Osasuna yang mencatatkan gol lebih banyak di semua kompetisi di abad ke-21 ini. Biasa memang ini Ante Budimir. Ante bukan kau. Ante bahasa Arab itu. Sorry. Kurang. Terus kita ke Barcelona yang merebut tatanya kembali. Yoi. Beda berapa poin sekarang? Satu sih. Satu. Masih belum aman sih, tapi mengkudeta Real Madrid itu kayak ibarat kayak penyemangat lagi. Yoi. Dengan mengalahkan Barcelona, mengalahkan Levante kan? Yoi. Di kandangnya di kandang Barcelona 3-0, betul? 3-0. Yang golnya itu dicetak oleh Bernal, Frenkie de Jong dan gol screamer dari Fermin. Fermin apa kau sebut? Ferminator. Itu. Bukan. Lanjut. Gol pertama, bisa gue jelaskan bagaimana skemanya itu Bernal? Pokoknya, by the way, golnya itu semua keren sih. Yoi. Terutama golnya Fermin, tapi sebentar kita bahas golnya Fermin. Kalau pertama itu dari free assist-nya siapa lagi? Joao Cancelo. Umpan ke Eric
Terus Erik selesaikan ke Oh, Eric Garcia. Iya, Erik Garcia yang umpan. Terus dikasih ke siapa lagi tuh? Ke Bernal. Nah itu jadi terus lolos lagi dari jebakan offside. Saya kira kayak, wih, offside kayak gini deh. Tapi untung saja tidak. Dan Apa tuh? ada satu peluang lagi dari, kalau saya nggak salah lihat itu dari Rafinya kan, Yoi, depan gawang. nice. Harusnya bisa gol situ juga. Nah, Tapi ada lagi gol rebound dari kipernya sendiri, Yes. kipernya Levante sendiri. nah. Tapi Lewandowski kurang bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan biasanya tuh golnya ciri khas dia loh gitu. Gol rebound gitu. Tapi kayaknya sesuai memang sih. Iya memang. Faktor U memang juga sih kalau saya lihat. Tapi tetap sih, walaupun faktor umur, kayaknya itu memang Lewandowski dari lakukan sih finishingnya. Nah, semain juga ya saya lihat. Oh sebenarnya itu baru dapat serangan peluang itu di awal-awal babak pertama, cuma ya Kunde kurang klinis. Main American football dia. Aduh. By the way, abis peluang dari Rafinya itu kayaknya Levante dapat satu peluang emas sih. Iya. Kayaknya save-nya Joan Garcia itu keren. Wes. Keren sih. Sekedar informasi nah. Save-nya yang kau lihat Joan Garcia, kalau kau ingat di 2014-2015 itu kayak Ter Stegen di awal-awal. Iya. Kenapa Kak bilang begitu? Karena Ter Stegen ini biasa save tidak masuk akal menurutku. Yang unbelievable save. Nah, Makin pusing De La Fuente. iya. Ada 3 kiper bagus. Ada 3 kiper bagus saja. Yang berpeluang, Sanchez, David Raya sama Joan Garcia. Joan Garcia. Dato. Kayak Unai Simon nggak dipanggil lagi kan? Gitu. Kalau terakhir masih main Ji. Masih main? Iya. Kayaknya masih dipertimbangkan juga sih. Nah, 4. Pusing kan kamu De La Fuente. Nah, pusing Anda. Dan kita gol keduanya Barcelona ya. De Jong. De Jong. Lagi. True pass-nya bukan true pass. True pass long ball-nya Siapa lagi? Pokoknya Cancelo lagi. Cancelo. Yoi. Keren sih itu. Betul. Pakai kaki kanannya padahal bermain di posisi kiri. Keren sih. Karena ada Kunde di situ. True ball-nya ke Frenkie de Jong depan gawang. Yoi. Wih, keren. Dan apa? Ini Kadang-kadang ini dia tumben dia pakai Trivelanya itu ya. Joao Cancelo biasanya pakai Trivela. Iya. Oh iya. Karena baru memang juga dikasih main tahu ah. Harusnya sering sih. Karena itu fullback. Kalau saya disuruh ambil itu saya mau sih. Kalau saya kulihat kenapa kenapa Joao Cancelo belum dikasih main. Ingat kok kasusnya Szczesny. Szczesny itu main di bulan Desember. Oh, bulan Januari. Di match di match Copa del Rey. Di situ Szczesny baru main. Karena ya aku tahu fisik tuh pemulihan fisik bagaimana. Jadi waktu match di El Clasico dia tuh tidak main dulu di match pertama. Yang 4-0 itu lawan Madrid. Dia tidak main di situ untuk menjaga kebugaran. Nah, menurutku kenapa Joao Cancelo dikasih main di match ini? Mungkin bagus lagi fisiknya. Jadi dikasih main lah beliau jadi istilahnya nih kayak masalah kebugaran begitu. Ya, karena Okay. Flick itu tidak mau kayak terlalu terburu-buru kasih main pemain yang baru. Ya, betul. By the way, langsung membuat debut yang manis sih. Debut, kalau dibilang debut Ini bukan debut ya? Bukan deh. Lupa sih, tapi lanjut saja dulu dah. Oke, kita tutup golnya Frenkie de Jong dari assist dari Joao Cancelo. By the way, keren sih golnya. Keren sih gol dan assistnya. True ballnya. Yamal yang umpan gitu. Yamal. Corner. Bukan Cancelo ya? Bukan, dari corner gitu, match. Bukan ya? Bukan. Dan asal kau tahu, itu match, itu gol yang kayak berteriak orang Pak. Yang mana? Golnya Fermin. Golnya Fermin. Yang saya bicarakan itu Frenkie de Jong. Golnya Joao Cancelo. Iya, gol. Tadi Joao Cancelo. Sorry. Joao Cancelo tadi keren sih. Iya. Asisnya ke true ballnya ke Frenkie de Jong. Iya. Frenkie de Jong sisa nongol aja depan gawang. Betul. Gitu. Tapi Oke, kita go. Oh iya, lanjut. Kenapa? Begini. De Jong ini kadang bagus, kadang jelek.
Padahal itu dia dia dengan on the ball itu bagus loh. Nah, On the ball bagus. cuma dia tuh kalau misalnya lawan tim-tim terbuka pasti bagus cara mainnya. Bagus. Tapi kapan klub-klub besar, aduh. Hampir sama dekat kalau gitu. Iya itu Kalau dekat lawan bermain terbuka perlu otaknya. tukang tukang giling bola apa. Tapi iya susah cari timing. Iya. Oke, kita gol ketiganya Barcelona. Yo, iya. Fermin berawal dari Lamine Yamal ya. Yo dari corner. Suka gue lihat golnya itu tadi. Berapa kali gue ulang tadi? Dah luar biasa. Berapa kali gue ulang tadi itu golnya Fermin? Fermin apa tadi? Terminator. Deh, gol jarak jauh, kena tiang dalam, sudut sempit lagi. Gua pilih. Keren sih, keras juga tendangannya tuh. Apalagi kalau Kiper misalnya Levante itu udah, kiper Levante itu Matt Ryan. iya, Matt Ryan. Wih, itu terkenal jago ambil bola-bola jauh loh. Tapi sekelas Fermin dibiarkan masuk. Dan kau tahu itu tuh golnya. Kayaknya kalau tunggu dari titik penalti itu kan 12 meter. Iya. Tambah 34 meter kalau tidak salah. bukan 34 meter. 20 meter loh. Ya. Karena 30 meter itu kan hampir mau tengah lapangan. Oh iya. 20 meter. Wih, Iya. keren sih. Jauh banget 20 meter. Dan kalau kau dengar komentatornya di ESPN pasti lebih gila lagi reaksinya dibanding komentator worldwide. Begitu. Impresi golnya, impresif Yoi. sekali. Apalagi Set play ada. Yoi. Dari set piece juga ada. Kan itu kan berawal dari set piece. Yoi. Lamine Yamal kan? Nyaman. Oper ke Fermin, bawa Sudah. hampir ke tengah square Iya, square iya. box. Bom. Tendangan dari sudut sempit, tiang dalam masuk. Sudah. Matt Ryan hanya bisa Melongo. melongo dan mengamuk bola dalam gawangnya. Yoi. Keren sih. Aku tahu ada trivia lagi nih. Berikan. Setelah kekalahan melawan Atletico di Copa del Rey dan Girona, mereka kembali ke jalur kemenangan. Blaugrana lebih baik dari Levante dalam metrik 22 shots to 5 shots on targetnya, 9 to 2 and big chance 8 to 1 or 8-1 namanya, apa lagi big chance-nya. Terus Barcelona mencatatkan dalam 34 matchnya melawan Levante sekarang 101 gol. Luar biasa memang ini. Kemarin waktu lawan Girona berarti ini sudah gol 100 keempat sejak di bawahnya Hansi Flick. Luar biasa memang. Dan it was particularly good moment for De Jong, who had not registered in La Liga since January 2025 before. Oh, jadi ini sebenarnya dia tidak terdaftar di La Liga sejak Januari. Ya, kau tahu masalahnya Barca apa tuh? Keuangan. Apalagi jujur itu tiap tahun yang kayak malas Tarik tuas ekonomi. Iya. Oke, lanjutkan. Lanjut. Masih ada trivia? Gak ada itu ya mana. Jadi melangkah ke IPL. Yoi, kita ke IPL, Oke. kita terbang ke tanah Inggris. Britania Raya. Oke. Ke mana dulu? Chelsea Oke, versus mendarat ke London Berlin. Biru. Yang dimana Chelsea harus dibawa seri oleh klub kasta bawah Burnley 1-1. Aduh. Kurang memanfaatkan peluang. Padahal Chelsea ini bermain serangannya bombardir sih. Yoi. Burnley padahal sudah buka pintu loh. 1-1 ya. Yang mana golnya dicetak itu oleh Joao Pedro di menit awal. Empat. Menit 4 kan? Menit awal. By the way, crossingnya Neto itu keren sih. Yoi. Sampai di kaki, pas di kakinya Joao Pedro. Dan Merah. Chelsea belum kartu merahnya. Oh, iya. Dan Chelsea harus melanjutkan serangannya, tapi sayang end produknya nggak Kurang. jalan sih. Saya juga Dari Cole Palmer,
dari Neto juga. Nah, Nggak jalan sih. And produknya jelek. saya yang kulihat Chelsea ini tuh terlalu Memusatkan serangannya ke Betul. Palmer. Palmer Padahal terus. ada itu satu chance Cole Palmer itu yang bikin saya gemes loh. Oh iya, Pada 1-1 di babak kedua kan harusnya Salih harusnya tuh. di dalam kotak penalti atau paling tidak lewati kiper dulu lah bisa. Nah, cuma Dia tuh kurang klinikal gitu. kesalahan. Padahal udah backnya udah lepas loh. Iya. Sisa dia bawa masuk ke dalam kotak dan mungkin shoot atau lewati kiper paling bagus. Iya. Ya gitu. Dan lanjut di peluang Pedro Neto juga. Kenapa itu? Peluang besarnya itu masih harus bisa di save dengan kipernya Burnley. Dubravka. Dubravka Dan- Dubravka itu terkenal dengan kiper bagus by the way sih. Iya. Mantan kipernya King MU. Awas, jangan sebut MU tidak pakai King. Harus Ah. itu harus. Aduh. Dan Fofana, sumber masalah Chelsea yang membuat Chelsea harus merana bermain dengan 10 orang kembali. By the way ini Chelsea tim dengan kayaknya kartu merah terbanyak sih kalau nggak salah. Betul. Bisa Salah satu termasuk tim dengan kartu merah terbanyak di tim IPL. Kebaliknya ke Arsenal musim lalu itu Arsenal dan menular kembali penyakitnya ke Chelsea. sama-sama London lagi. By the way, Fofana menginjak Kaki. menginjak kaki sih tanpa terlihat dari situasi pertandingan Ya. di mata wasit. Kau ternyata tidak bisa lolos di dalam satu lapangan itu. Fofana menginjak kaki pemain Burnley dan harus kaki Ward-Prowse dan harus diganjar kartu kuning kedua. Yoi. Baru itu pelanggaran tidak perlu sih. Ya betul. Kalau saya yang kulihat ini pelanggarannya ya sih sebenarnya tidak perlu karena bola yang mau mengincar bukan kaki begitu. Iya, padahal tidak begini. Orang bermain bola itu apalagi bagian lini belakang kan. Kalau lini belakang itu saya selalu bilang, apalagi kalau Arsenal main, saya selalu bilang, ini pemain ini kalau sudah pemain belakang ini kalau sudah kena kartu kuning, jangan lagi incar orang. Betul. Harus incar bola. Betul. Dia sudah tidak boleh ambil orangnya ini. Harus ambil bola sebisa mungkin. Dan karena kapan orang selesai sudah. selesai. Itu kayak antara dua, peringatan keras atau langsung kartu. Betul. Dan gol balasan dari Burnley yang dicetak oleh siapa? Saya lupa kan. Fleming. Yoi. Yang umpan dari James Ward-Prowse. Tuh Wah. sekali. Gol bola matinya IPL sih. James Ward-Prowse. Keren apa? Underrated player saya kulihat menurutku itu pemain. Bingung sih, nggak ada yang incar untuk pemain. Kayaknya Layak lo main di klub besar itu. Kayaknya bukan levelnya. Bukan levelnya. Cocok main Arsenal. Main set piece kan? Bisa. James Ward-Prowse. Yoi. Dan di gol menit akhir late goal 90 plus 4 lebih atau plus 3 Yoi. dan hampir mencetak gol kedua dan dari skema yang sama, set piece sekali melebar di atas. ternyata melebar ke atas dan gol dan last kick of the game seperti kata komentatornya. Betul. Liam Delap bermain apa bro? Main American football alias melebar Sambil melambung ke atas jauhnya. Gawangnya bola itu begini bukan begini. Dan harus diakui Chelsea harus membagi poin di rumahnya sendiri satu sama. Yoi. Dan kau tahu apa kan komen ke di TikToknya Iksan HGP, saya tuh Iksan HGP itu apa namanya bilang Liam Delap main American football, jujur iye, jujur iye. Aduh. Oke, ada trivia? Yoi ada, tetap tenang ada. Dan ya setelah kekalahan 2-0 Leeds United di previous game, Chelsea once again that victory slipped through their finger again Burnley. Indeed, the Blues have now about 17 drop point 17 dari kemenangan posisi at Stamford Bridge this season setelah 95 dan 96 20 mereka buang-buang
di away ini kah? Oh enggak, untuk tim away termasuk impressive turnaround win at Crystal Palace last time. Oh, Burnley have no gain 6 points from losing points in their past 6 top flight away, but the Clarets were met to work their win, having registered an expected goal 0,78 from their 12 shots to Chelsea. Hampir kayak setengah peluang ya. Tapi itulah hebatnya kayaknya, memanfaatkan sedikit peluang tapi mencetak gol sih. Keren. Ada lagi? Ada gitu ya. Oke, kita terbang ke kota Manchester. Kita City. terbang ke kota Manchester City. Newcastle. Kita terbang ke Manchester dulu. Manchester biru yang dimana Manchester City mendemolish, mencukur Newcastle 2-1. Cuy. 2 gol O'Reilly kan? Bukan O'Reilly. Siapa itu artis? Bukan. 2 gol O'Reilly dan satu satu gol dari Newcastle dicetak oleh Lewis Hall. Permainan ini kayaknya kayak tunggu kesalahan kembali. Nah, siapa yang membuat blunder itu yang akan menerima risiko. Yes, itu yang kulihat. Dan gol Lewis Hall itu by the way dua-duanya kayak positioning sih, keren. Nah, iya. Satunya tuh bukan positioning. Satunya tuh golnya set play. Yang kedua itu baru positioning. Iya. Gol pertama itu Lewis Hall kayak ibarat membawa bola sendiri dan mencetak gol. Dan dibalas Enggak, Lewis Hall itu golnya kena badannya Aït-Nouri. Aït-Nouri kan? Iya. Kayak rebound tuh. Oh iya, rebound. Oke. Iya, rebound dan dibalas oleh set piece dari corner dari Newcastle yang dicetak oleh Lewis Hall dari tiang jauh. Iya. Donnarumma hanya bisa terpana. Terpana. Tapi tetap sih buang diri, tapi tetap nggak sampai bolanya. Iya. Dan dibalas oleh Nico O'Reilly. Nico ya namanya? Nico O'Reilly. Iya, Nico O'Reilly. Bukan O'Reilly siapa itu namanya? Bukan itu kacamata. Udah, bukan. Dan dibalas oleh Nico O'Reilly. Iya. Yang dimana yang memberi asis itu sangat jarang kita dengar. Sangat jarang. Siapa lagi kalau bukan Haaland. Haaland? Kalian jarang kan dengar namanya Erling Haaland memberi asis. Jarang. Sangat jarang. Asisnya aja 1 digit. 1 digit. Nah, itu golnya hampir 3 digit. Oke, melangkah ke babak kedua, tidak ada gol terjadi. Tidak ada gol terjadi, hanya menunggu membuat kesalahan. Betul. Di mana Newcastle kayaknya itu lebih banyak gitu. Newcastle membuat peluang daripada Manchester City. Iya sih. Lebih kita nonton di babak kedua itu kayak lebih mengurung diri Manchester City. Betul. Tapi beberapa kali juga kayak peluang Aït-Nouri sangat disayangkan. Iya. Sudah lakukan overlap, tapi harusnya kan dioper Haaland dulu pertama. Iya. Oh iya, ada itu peluang. Cuma terlalu maruk begitu. Terlalu maruk dan akhirnya ditangkap oleh Nick Pope saja gitu. Dan ini yang kulihat City, aduh, gimana ya? Kurang klinikal. Betul, kurang klinikal. Biasanya mereka itu depan gawang klinikal banget sih. Apalagi kalau biasanya tim tuh kayak ini. Bismillah Haaland, umpan Haaland saja. Iya. Bismillah Haaland. Tapi kali ini Haaland kayaknya di luar dari asisnya beberapa dari babak kedua itu kayaknya memang dikurung sih. Wah iya sih terkurung. Beberapa kali kesulitan membawa bola. Nah, itu jeleknya Haaland itu lebih dia harus disuplai sih. Iya, real striker. Betul, dia tuh harus disuplai. Dia tuh ibaratnya tunggu bola. Tap in itu. Tunggu dia tuh kayak ibarat tunggu peluang saja. Nah, tap in itu memang 99%-nya gol. 1%-nya tidak masuk. Tapi 1% tidak masuk, tetap dia tidak masuk. Jadi iya betul tadi yang kau bilang, Haaland ini terlalu dijaga di match ya kemarin. Wajar lah, tipe kayak Haaland itu kan gol poacher, pembunuh gol. Jadi dia tuh fokusnya yang mencetak gol saja. Tapi
dari secara skala positioning sudah benar sih dari game-game sebelumnya. Yes. Hanya dia tuh kayaknya memang dijaga lebih ketat lagi loh, gitu dari Betul. back Newcastle, terutama dari Denburn yang Wes. sama-sama body ball, Sama-sama tingginya itu. sama tinggi, sama besar badan, wajar lah baku jaga. Betul. dan Newcastle harus pulang dengan tangan hampa. Betul. Manchester City sebagai tuan rumah mengambil poin penuh Yes. dan mengalahkan Newcastle 2-1. 2-1. Dan ada trivia? Betul, ada. Nah, dan O'Reilly mencatatkan 2 gol pertamanya di Premier League dalam 35 apps di semua kompetisi. Baru masih muda sih umurnya. Impressive. Nico O'Reilly. Marmus juga he has now been directly involved 6 goal, 5 goal, 1 assist. Wow, GA in 4 games. Newcastle in all competition, only against Bayern Munchen. Oh, dia enggak terlibat ya? Dia enggak terlibat GA kontribusi. Marmus. Iya. Dia terlibat. Yoi. Terus only against Bayern Munchen 3 goals, 4 assists. Wow. He has been involved in more goals across his career in the Big 5 European League. The Egyptian lead the game for shots 5 while also creating 2 chances. By the way, Marmus itu kayaknya Penggantinya salah. Bukan. Belum sampai. Belum deh. Susah sih. Marmus itu kayaknya memang winger modern saat ini. Iya. Tapi dia itu kurangnya hampir sama kayak saya akan samakan dengan pemain tim andalanku Arsenal. Sama kayak Odegaard, jarang pakai weak foot. Harusnya sayap modern itu harus lebih gunakan weak foot untuk membuat serangannya lebih sporadis, bervariasi. Kayak Son itu winger modern. Contoh winger modern gitu. Oke, Lanjut trivia lagi. Dan City memenangkan 17 Premier League home dalam in a row. Wow, 17 kali berturut-turut melawan Newcastle dan 33 kemenangan melawan overall against the Magpies, more wins than against any other opponent in the competition. Lebih banyak ini City lebih kayaknya banyak memang ini kemenangan. Newcastle penjimatnya hanya bisa jinak ketemu Manchester City. Kalau Iya. dilihat dari Track recordnya itu semua City semua yang menang. Iya sih, 28 kali menang untuk di IPL sana, 24 kali menang, 4 City menang. Waktu zaman masih ada Isak saja si Newcastle masih susah menang lawan Manchester City loh. Iya. Iya. Lanjutkan trivia bro. Terus apa lagi? Wait. Terus ya biasalah. Posisinya Newcastle 52 berbanding 3%, 52,3. Terus visitor only generate chance worth 0,32 expected goal after the break, and in the end City 1.35 total XG to the away teams 0.58 suggests the host and has the edge. Bisa gak bilang ya kemenangan yang layak sih menurutku. Tapi kembali harus ada problem yang harus disolving dari Pep Guardiola. Betul. Yaitu end product kembali dan membuat Haaland menjadi mesin gol kembali gitu kan. Betul. Kita selesai? Kita terbang ke kota Nottingham. Yes. Di mana Nottingham menjamu Liverpool dan harus kehilangan poin, harus meraih 0 poin, pulang dengan tangan hampa, dan Liverpool pulang dengan poin penuh kembali ke Merseyside. 1-0 Liverpool. Ini match di mana Liverpool itu golnya dicetakkan oleh Alexis McAllister di menit 90+7.
gol late game atau late goal banget sih. Thoughts on the game? Sebenarnya itu game membosankan tuh aja. Itu Apa yang membuat faktor itu membosankan? Begini, Forest lebih sering menyerang. Forest bisa oke. Bisa Terus tapi kulihat memang itu Forest itu serangannya ngeri sih. Nah, Mengancam banget. betul. Liverpool hanya beruntung sih punya Alisson sama kali ini backnya Liverpool itu nggak kecolongan. Kau tahu di babak pertama 12 kali serangan Nottingham Forest, dua ke gawang, dan kau tahu di babak pertama juga masih di babak pertama 2 shots dari. Tapi saya baca beberapa tweets itu fans Liverpool itu nggak puas dengan permainan Liverpool di game ini. Saya lebih yang nonton bilang kayak, weh begini mau nonton gitu. Plenger apa? Plenger kalau tuh mau tidur nonton ngantuk. Nonton ini match kayak Kayaknya betul-betul dibuat jelek sih ini game. nah betul jelek Gak bisa buat create chances. Nah. Liverpool hanya kayak menunggu bola yang tidak berarti. Nah. Setengah peluang pun susah. Iyo kayak. Dan gol yang tidak disahkannya itu McAllister memang kayaknya. Iya yang pertama itu handsball gitu. Dan gol kedua itu gol yang disahkan itu kembali lagi dicetak oleh Alexis McAllister. Kayaknya memang pemain Nottingham itu udah kehilangan fokus sih. Iyo Kecolongan. Padahal kipernya Martial sudah save sih gol reboundnya dan tendangan rebound pertama, tapi rebound kedua itu Alexis McAllister sambut golnya dan gol. Dan asalkan kau tahu siapa lagi tadi, McAllister di gol kedua itu tidak ada yang kawal. Iya. Nah, jadi dia itu bergerak bebas dari sisi tengah baru langsung shoot. Dan ini yang kulihat Liverpool selain kurangnya ya betul lah kalau nonton match ini ngantuk match ngantuk begini nonton player nonton kayak Dan apa sih ini match. Nottingham harus kembali menang kekalahan. Yoi. Padahal sebelum ini ya track recordnya Nottingham melawan Liverpool itu bagus loh. Betul. Bagus, tapi nggak tahu margin error membuat kerugian mereka semakin membesar dan harus menelan kekalahan. Ini menjadi kemenangan. Oke, trivia. Yoi, ini jadi kemenangan pertamanya Liverpool sekaligus jadi kemenangan keempat. Karena di last match Nottingham Forest itu menang 3-0 atas Liverpool di kandangnya Liverpool di Anfield. Yoi. Crazy. Dan masih ada lagi trivia kita. Last season Liverpool mencari kemenangan pertandingan that look to be getting away from them, and they show that threat again at the City ground at 96 di menit 96 the Reds mencatatkan 4 kemenangan gol sejak 2006-2007 di Premier League, with 2 of those four coming in their win at Forest in the competition. It was also the fourth 48 kali mereka mencatatkan kemenangan di menit 90 atau selanjutnya di semua kompetisi. Setidaknya 12 dengan klub lain. McAllister mengakhiri 27 pertandingan tanpa mencatatkan gol. Dia menyumbang 0,72 expected goal ke Liverpool 1,76 total, scoring with his only effort to target, dengan niatnya. Artinya memang nggak kayak Liverpool ini ugly win banget sih. Nah, ya. Yang kulihat kita terbang ke kota selanjutnya. Betul. Kita tutup kemenangan Liverpool 1-0 yang dimana
kita kategorikan ugly win. Yes. Liverpool harus tapi Liverpool pulang dengan tangan penuh, poin penuh. Kita terbang ke tetangganya Merseyside, Everton melawan King MU. Yoi. Sang King. Dan MU Sang King. yoi, harus itu. MU Sang King, di Harus mana itu. MU Sang King pulang dengan poin penuh. Ya, setelah mengalahkan Everton 1-0 lewat gol Benjamin Sesko. Yoi. Kalau kata King Musang King. Iya. makin susah menyebutkannya sih. Ingat, jangan pernah menyebut United dengan sebutan tanpa sebutan King. Jangan. Di mana harus disebut King MU. Di mana MU Manchester sang King. United, di mana King MU golnya dicetakkan oleh Benjamin Sesko. Yes. Atau kata fansnya tuh Benjamin Ses gol. Betul sekali. Ngeri. Di game ini Everton cukup bervariasi serangannya. Yes. Membuat Lemens kerepotan. Betul. Tapi shout out sih penampilannya Lemens keren. Dan itu yang kulihat. Walaupun Sesko yang mencatatkan gol, tapi Lemens Yang menjadi unsung hero. yes, Unsung hero. harus. Tapi serangan Everton itu juga berbahaya sih. Maka dari itu membuat Lemens harus jatuh bangun untuk mengamankan gawangnya. Clean sheet lagi mereka dapat kemenang, dan ini kemenangan tidak terkalahkan unbeaten-nya MU ya secara number berturut-turut. Yes. Cuma harusnya tuh menurut keyakinan saya nih ya. Harusnya itu match kelimanya itu lawan Everton. Supaya fansnya cukur iya. Tapi saya makin malas sih bahas lihat itu orang. ya saya juga. Pemain MU saja malas. Iya, apalagi legendanya Rooney saja bilang. Rooney. Nggak ada yang fokus dengan Michael Carrick dengan MU-nya gitu. Yoi, semua berfokus dengan si Gondrong. Iya, saya enggak sih. Saya mau lihat MU-nya. Dan gol MU dicetakkan oleh Benjamin Sesko di menit menit 71. 71 ya. Bah, aku lihat gitu tuh gol. Counter attack sih. Keren. Kencang sih. Udah tau, serupa Buemo tuh punya Dulu kayaknya umpan kira. Dan Buemo yang bawa ya. Buemo yang bawa. Diumpan ke Sesko. Sesko kayak lari setan istilahnya di sini. Iya, tidak ada yang kawal, boom, bos. Itu kayak kulit itu larinya Sesko itu nggak kencang sih, tapi langkahnya yang ambil, Ya, langkahnya yang besar. Ya. Keren sih. Apalagi dia tuh tinggi. Dan Semua striker baru di IPL semua rajin cetak gol sekarang. siapa lagi tuh? Joe Pedro juga, Yes. Ekitike, kecuali Isak sih. Isak kan cedera. Oh weh, jangan di ini mas. Dan Benjamin Sesko menyusul rekan-rekan tim striker baru, rekan-rekan rivalnya gitu. Ada trivia? Yes, ada dong. Carrick is yet to lose a game in any competition across both of his spells as United boss. Mana bermain 9 kali, menang 7 kali, seri 2 kali, with only Ole Gunnar Solskjaer in 2018, 19, 11, 11 dan Herbert Bamlet in 1927, 10 kemenangan. Wow, luar biasa. Wow, si lahir mau kali 1927 juga. Kayak masih naik udah. Luar biasa memang. Terus ini adalah kemenangan United had to green out, but their attack firepower came to the fore when their 3 big money summer signing click for the crucial moment. Keren sih. No player Syarat untuk trio penyerang mereka. No Sesko player has punya. scored more Premier League goals as substitute this season than Sesko, 3 level with Emiliano Buendia, Junior Corpi, and Samuel Chukwueze. Sementara itu, mantan Leipzig forward is on around 6 strikes. Wow, in his last 7 United apps. Everton have now lost more Premier League games at Hill this season di 2025 than they did at Wilson Park last season 5, and their bluntness
in attack was again on show. The Edge out United 4 shots 12 to 11 and efforts on target 4 to 3. Yet they failed to create a big chance while the Red Devil craft 2 such opportunity. Luar biasa memang ini King MU. Pokoknya jangan pernah sebut King MU tanpa sebutan King. Jangan harap hukumnya itu King haram. MU atau Musang King. Betul. Kita terbang ke London. Yes, London utara. Dan kita tutup kemenangan King MU, Musang King 1-0. Di mana golnya telah dicetak oleh Benjamin Sesko. Kita terbang ke North London, guys. Yes. Tapi bukan ke Arsenal, kita ke tetangganya, si Putih. Ayam di atas bola. Waduh, ayam sayur. Ayam sayur. Di mana Tottenham Hotspur harus mengakui sekali lagi, saking banyaknya sekali lagi Pelan-pelan Mas. terlalu banyak menang. Arsenal membantai Tottenham Hotspur 1-4 kembali. Dari pertama sudah 1-4, di copy lagi 1-4, copy paste. Bab. Thoughts on the game. Pendapat lu tentang ini game? Wah, ini match kayak kan Kolomwani dulu tadi kalau nggak salah. Eze dulu, baru Kolomwani. Nah, dibahas dengan cepat sih. Ya, sayangnya sih ini kesalahannya Declan Rice yang meng-giveaway kan tapi dari sisi game Arsenal gila sih. Yes, mulai itu mulai tidak memberi nafas ke Tottenham. Betul. Igor Tudor sampai pusing menjaga forward pemain Arsenal. Dan kau tahu dapat ke trivia dari Bang Ibang Hariri yang mengatakan bahwa Igor Tudor di 4 game bersama tim yang dia pegang seperti di Udinese, Juventus, Marseille, Lazio dan Udinese itu mereka menang. Tapi debut di Tottenham dibantai, hahaha. Tapi kata shout tuh buat Bang Ibang Hariri. Tapi kayaknya Igor Tudor memang bukan kelas pelatih sih, kelas pelatih bagus. Di Juventus katanya tuh dia tuh nggak bisa mengangkat Juventus katanya. Buktinya di Tottenham juga tidak bisa mengaplikasikan di rencananya seperti di Italia. Kalau saya kulihat ini berarti ini siapa lagi? Igor Tudor lebih ke tim Serie A Prancis deh, karena Marseille, Lazio, Udinese mungkin dia yang mungkin artinya dia tidak kurang bisa menghadapi intensitasnya Premier League yang bermain cepat, bermain klinikal, bermain cepat gitu. Italia kan lebih banyak bertahan. Dan gol pertama dicetak oleh Eberechi Eze. Yes. Kayaknya ini orang memang benci Tottenham. Iya tuh apa? Dia benci Tottenham. Apalagi cetak gol, rajin nih cetak gol. Biar dari Crystal Palace. Yes, kau tahu sudah berapa dia cetak? 5 untuk Arsenal. Yes. Tapi kalau di total dari dia datang dari Crystal Palace 8 gol datang. Yes. Dan di mana semua itu dia lawan Spurs. 8 tambah 5 13. 8 tambah 5 enggak, 5 gol di mana lagi? Arsenal kan? Arsenal. 8 gol di. Oh iya, jadi 13 gol semuanya di. Luar biasa memang ini Mas Eze. Luar biasa. Bukan 13 sih. Tuh, 1 2 5 tambah 2 7 gol. Terlalu banyak sih. Dari semua itu 5 gol di Arsenal, 2 gol di Crystal Palace. Nah. Wih, 7 gol. Kayak guys, apa yang sebutannya itu kalau fans Arsenal itu proper Arsenal fans. Dia benci banget sih sama Tottenham kayaknya. Apalagi kan sempat di awal musim hampir sekali sedikit lagi deal ke Tottenham terus. Tapi ternyata Eze masih menyimpan hati untuk Arsenal. Ternyata diambil karena rencana dadakan. Kayak Havertz cedera sih. Ya, terus dia tuh waktu apa namanya pre-match kah tuh sebelum konferensi pers di pertandingannya North London Derby Jilid 1. Apa dia bilang? Push Eze. Sudah izin tabe. Push izin Eze dia kawin hat-trick waktu lawan
Waktu lawan siapa lagi tuh? Pertama- Iya, waktu pertemuan pertama. Siapa lagi cetak satu lagi? Lupa ya. Leandro Trossard. Dia Trossard apa? Izin tabe bos. Izin. 3. Hat-trick. Dan gol Eze Mau, kok. membuka keran gol pertama di Tottenham Hotspur Stadium, tapi kemudian itu tidak bertahan lama karena error dari Declan Rice. Sangat disayangkan. Aduh, yang juga Sangat disayangkan. Giveaway-kan bola. By the way, Reno Kolomwani itu keren sih caranya bawa. Wis. Soalnya dari Declan Rice, padahal itu Declan Rice bisa buang langsung through ball ke depan. Salahnya. Ternyata tidak. Declan Rice. Harus membuat golnya Raya harus kotor. Nah, Satu sama bertahan di babak pertama dan masuk ke babak kedua. Golnya langsung tercipta, tidak butuh waktu lama. yes, siapa lagi? Datang dari umpan dari Julian Timber dan disambut oleh the villain Sub-Zero Sub-Zero, aka alias Gyökeres tuh. keren sih golnya. Keren sih. Kok banyak yang bilang waktu saya bikin story bilang kalau sekarang mengerti kan kenapa ini pemain dijaga banyak pemain. Betul. Itu sampai dari orang sih, bukan saya buat sendiri. Betul. Dan ini Sekarang saya ngerti. dan Itu salah satunya tendangannya itu. monster. Keras itu tendangannya. Keras itu, Pak. Padahal Vicario itu keren, kiper bagus loh. Iya. Dan sayangnya juga golnya Gyökeres ini tidak kosong di tengah. Ya. Back Anu itu- gimana error dari center Nah. back gitu. Oh, Dragusin sama Van de Ven tidak menutup ruang. Enggak ada, Kalinya bukan harusnya juga antara dari ketiga lah. harusnya tadi dari kesalahan pertama Timber harusnya umpan dan Timber itu harusnya dipotong sih. Iya. Cuma ya di situ dia Yang telat. error kembali. Dan gol dan sempat terjadi kontroversial. Golnya Ronda Kolomwani lagi kan. Yes. Yang Gabriel membuat diving. Saya nggak mau munafik. Itu harusnya gol sih. Iya. Itu harusnya gol. Karena didorong siapa? Terlalu soft sih itu untuk jadi foul. kasih begini dia kayak dipegang Iya. begini. Terlalu soft sih. Iya, terlalu soft. Iya sih. Itu harusnya gol sih. Harusnya digolkan itu cuma. Tapi nggak tahu wasit memberikan itu sebagai foul. Ya, tapi Ya, kita main di fair-fairan. Inggris. Ya, itu salah satu PJ yang mobil itu Kurang aja paling memang. jelek. Deh apapun kayak Tapi fair play sih harusnya gol sih. Iya, harusnya Tapi gol. ya Dia mau saja apa kata-kata wasit. mengakui saya gol. Iya, sebagai fans kita harus Iya. akui. Kita fair play. Terus Dan gol ketiga datang dicetak dari oleh alias Booker T. Eze. Eze kembali. Gemar ya mencetak ini gol ini Pokoknya ini cetak tuh, gol ke ini gawang ke ini tim. pokoknya itu saya kuliah kayak mana pacidikan gitu bilang, "Weh, saya ini Saya ini Eze, fans Eze. Arsenal asli. Kau yang kemarin apa namanya? Yang tolak kan tuh kau Thomas Frank. Bukan tolak, ditikung. Nah, terus Thomas Frank bilang apa? Eze dia kau Eze. 5 cetak, 5 yang 1 2 3 4 5. Hat-trick di pertandingan pertama. 2 gol. Gua sekarang lagi selesai. Oh, By the way, keren sih selebrasinya. ini tuh begini. Break dance. Keren. Keren sih. Jangan ku pernah macam-macam kau. Dan gol penutup Spurs. dicetak oleh Siapa lagi kalau bukan? The Villain, The Sub-Zero. Villain Nah, Sub-Zero, El Masker. nah, Akhirnya Odegaard mengoper ke Gyökeres. Setelah sekian lama, harus kayaknya dihujat dulu sama fans. Odegaard baru oper. capek dan itu. By the way, Pemain golnya keren sih. Composure, body ball. Wis. Itu kayak itu nggak bisa diganggu itu. Nggak bisa diganggu. Gyökeres. Akhirnya cetak gol, menutup kemenangan. Arsenal 4-1. Yes. By the way, ini skornya memang sangat jelas sih dan memperburuk keadaan Tottenham. Harus membuat Tottenham kerja lebih ekstra lagi untuk Yes. bertahan di Premier League. Aku bertanya ke kau ini, kan Bang Aldi Apa? sempat bilang tuh Hmm. di DPI atau episode berapa shout out tuh Bang Aldi, dia bilang begini, betapa bahagianya gue sebagai fans Arsenal melihat Arsenal yang akan juara di Berpeluang musim juara. ini, berpeluang juara musim ini dan Tottenham Hotspur Hotspur degradasi. Jujur ya, Bagaimana tanggapanmu dengan statement beliau? jujur ya, itu unimaginable sih. Nggak bisa dibayangkan. Dan Tottenham loh degradasi. iya Kalau sih. ya, aduh, kalau dari saya kacamata saya,
saya nggak mau mereka degradasi sih, karena dari dan North London Derby. Yes. Itu sedikit fakta ya, trivia sedikit. Itu Northland kalau sudah ada reschedule jadwal awal musim, satu pertandingan yang akan kulihat pertama North London Derby. Yes. Itu kapan? Gitu. Nah, Sangat disayangkan sih kalau Tottenham sampai degradasi, tapi dan peluang degradasi itu sangat besar. betul sekali. Coba kau tanya, siapa lawan selanjutnya Tottenham? Siapa tuh? Bertandang ke Fulham. Baru Maksud nanti ke Newcastle. Nanti ke Newcastle. lanjut ke Liverpool, lanjut ke Tottenham. Udah. Aduh. Capek. Artinya ini fansnya Tottenham disuruh berdoa banyak sih. Iya sih. Apalagi West Ham ini shout out loh. Lagi naik down performanya. Yes. Dan aduh, nggak tahu ya kelanjutan Tottenham. Apa ada trivia untuk? Wes, betul sekali, ada dong. Eze berjuang mendapatkan tim di debutnya lawan Arsenal, dengan Arsenal, tetapi ketika itu datang di match ini dia tidak tersentuh. Pemain England tersebut mencatatkan only the second player to score 4 or more league goals in North London derbies in a single season. Wow. Bersama Ted Drake. Wow, di tahun 1934-35. Wow. Indonesia sudah belum merdeka. Dia juga sebagai pemain Arsenal yang mencatatkan 5 gol lawan any opponent in the same Premier League season sejak Emmanuel Adebayor versus Derby County di musim 2018. Indeed, Robert Pires 7 gol dalam 11 F dan Adebayor 6 dalam 7. Mereka are the only players to score more Premier League goals for Arsenal in this fixture than Eze. Spurs could have few complain about the final scoreline, having only had 5 shots to Arsenal 20, losing to the expected goals for XG better by 1.93 to 0.76. They have only had 9 shots across both meeting with Arsenal this season, only ever having fewer against an opponent in a single campaign once on record sejak 2003-2004 versus Manchester City di 1926. Hanya 6. Boleh saya mau tambah beberapa trivia. Apa itu? Golnya Gyökeres makin memperlebar jarak dari Haaland tahun 2026, di mana Gyökeres mencetak 10 gol dan Erling Haaland cuma 3 gol. Tambahan lagi satu, Gyökeres golnya menyamai Hugo Ekitike, di mana striker pembelian baru Gyökeres sudah menyamai rekor gol Ekitike, 10 gol 2 digit. Seperti yang kata kebanyakan fans Arsenal bilang, ini pemain kalau nggak dijaga memang berbahaya. Yes. Ngeri sih. 15 gol sudah dia catatkan. 15 gol itu termasuk impresif loh di semua kompetisi. Striker, Yes. striker baru. Tapi pertanyaan pribadi, di antara 4 gol itu, kalau nonton full kan ini match? Iya. Saya cuma sampai segera informasi guys, saya cuma sampai 21. Karena ada kendala teknis. Ya, adalah pokoknya. Dan di antara 4 gol ini, yang mana jadi favoritmu? Yang gol kedua, yang gol pertama yang Gyökeres lah. Wah, keren sih. Screamer. Sama. Tidak ada kawal. Tidak ada kawal. Kosong di tengah. Ayo, udah. Tendangan keras. Selesai. Sekelas Vicario aja, saya nggak percaya nggak bisa tangkap itu. Keren sih. Diam-diam begini. Kok aura, define aura. Victor Gyökeres. Oke. Sudah selesai dan kita bahas Champions League itu gimana? jangan. Oke, karena sudah terlalu lama
Saya agak dia nih HDFC The Clubhouse. The episode Clubhouse episode 10 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi 10. wabarakatuh. Oh iya, dan Saya out. selamat menunaikan ibadah puasa guys. Woi, see you tuh. Lancar ya puasa ya. Lancar. Jangan ada mokel. Jangan ada bucok. Mantap sekali. Thank you. Bye.